Masih bersama Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi dan juga Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Maneger Nasution. Saya ke Pak Andi, Dirtipidum Barreskrim Polri. Pak Andi, ada surat yang kemudian ditulis oleh Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte terkait motif kenapa ia melakukan penganiayaan dan juga melumuri dengan kotoran manusia kepada Muhammad KC. Ini disampaikan juga kepada pihak polisian atau ini tersebar begitu saja di media sosial? Tidak disampaikan kepada penyidik, saya tahunya dari media. Oh, oke. Jadi nggak tahu juga nih apakah, tapi benar bahwa itu yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte? Ini tentu akan kita klarifikasi atau akan kita tanyakan pada saat tiba gilirannya yang bersangkutan kita periksa. Sudah berapa kali pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Baru sekali pada tahap klarifikasi, pada tahap penyelidikan. Okay. Selanjutnya dijadwalkan akan kita periksa yang bersangkutan sebagai saksi terlapor. Yeah. Setelah itu baru akan digelar untuk meningkatkan status dari terlapor sebagai menjadi tersangka. Oke. Koreksi kalau saya salah Pak Andi, bahwa Napoleon Bonaparte, Inspektur Jenderal Polisi masih aktif ya, ini saat ini kan sudah divonis dan memang melakukan banding, artinya statusnya terdakwa. Bukankah pada orang yang sudah divonis biasanya ditempatkan di lapas lembaga pemasyarakatan? Ya, idealnya seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu karena kan kasus pokoknya bukan Pidum yang menangani. Mungkin saja karena masih ada proses kasasi, ada permintaan dari pihak teman-teman dari hakim atau jaksa untuk tetap ditempatkan di RTP Polri. Oke. Lalu bagaimana antisipasi ke depan kalau seandainya masih berada di ruangan yang sama, meskipun bilik-biliknya berbeda ya, tapi kan tahanan masih dalam satu bangunan yang sama lah? Ya, tentu ini menjadi satu bentuk koreksi dan evaluasi khususnya dalam pengelolaan tahanan dan barang bukti ya, khususnya tahanan di bawah itu. Ini tentu akan kita berikan masukan-masukan juga kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan ruang tahanan. Bu Maneger, ada usul soal ini? Iya, mendengarkan penjelasan Pak Andi ini, saya kira karena sudah divonis ya, saya kira segera tentu kita mendorong agar kejaksaan memindahkan ke lapas, gitu. Karena memang seharusnya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua bicara tentang antisipasi ya, saya kira memang ini kan sudah ada peristiwa ya Pak Andi ya. Iya, Pak. Mungkin memang ada upaya pemisahan ya antara terduga pelaku dengan Muhammad KC atau siapa gitu ya. Namanya ada 3 itu yang beredar di publik ya. Sehingga peristiwa ini ke depan kita berharap tentu tidak terulang ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saya yakin juga menjadi perhatian Pak Andi dan kawan-kawan di Barreskrim, bahwa pengawasan ternyata menjadi sangat penting ya. Tentu pengawasan yang melekat itu ya, karena ini masih kan rutan sungguhnya di bawah kendali, sepenuhnya di bawah kendali kawan-kawan. Jadi mungkin kalau ada tahanan yang tadi Pak Andi darah biru ya, ya kalau bisa itu menjadi. Oke. Ada suara-suara juga saya ingin tanyakan juga Bung Maneger. Nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Andi. Bahwa misal disampaikan tadi di Kompas Petang oleh Saudara Ahmad Yani ya, ini mantan politisi P3, masih politisi P3 mungkin sampai saat ini, yang menyatakan bahwa ini hal yang memang tidak boleh terjadi ya, pemukulan apalagi di ruang tahanan. Meskipun juga harus dicari benang merahnya, meskipun harus dicari juga akar masalahnya, ada banyak kasus-kasus penodaan agama yang tidak diproses hukum. Apakah Anda juga punya pendapat yang sama, Bung Maneger? Ya, kalau soal ini terjadi di rumah negara gitu, kalau dalam konteks hukum perlindungan sebenarnya masuk torture ya, penyiksaan karena berlangsung di rumah negara dan dilakukan oleh aparat negara yang masih aktif ya. Soal kemudian kawan-kawan menggunakan pasal apa, saya kira kita percayakan Pak Andi dan kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua soal ada sekian banyak terduga sebutlah penista agama seperti yang disebut oleh Pak Yani ya. Tentu ini juga menjadi masukan buat
kawan-kawan di Bareskrim, misalnya untuk memperlakukan semua laporan secara sama. Muhammad Kece ini kan memang terduga penista agama ya, dan dia sedang Sudah tersangka dia? mempertanggungjawabkan kesalahannya kan ya. Oke. Dia sedang mempertanggungjawabkan itu dan dia dalam lindungan negara. Nah, negara mestinya punya kewajiban memang untuk memastikan yang bersangkutan aman, nyaman, dan selamat gitu. Itu kewajiban negara. Nah, kalau itu terjadi di rumah negara, memang kalau dalam konteks hak asasi manusia itu sering disebut sebagai torture atau penganiayaan. Torture, penyiksaan bahkan. Ya, karena terjadi di rumah negara, kemudian oleh aparat yang tadi Pak Andi mengklarifikasi bahwa masih aktif bintang 2. Ya. Dan kemudian bukan hanya torture, tapi juga ada perundungan ya dengan ada kotoran. Baik, tentu ini harus dihentikan, tentu ini harus dihindari, tentu ini juga harus diantisipasi ke depan. Meskipun juga tadi pertanyaan yang sama, Bung Andi, apakah ini ekses dari apa yang disampaikan oleh sebagian kalangan bahwa ada banyak kasus penodaan agama yang tidak diproses hukum? Meskipun kita mengutuk ya, ada penyiksaan, ada pemukulan, ada penganiayaan, apalagi di rumah tahanan. Kalau menurut saya sebagai seorang penyidik, sepanjang itu ada laporan dan ada fakta-faktanya tentu akan kita proses. Kita ketahui bersama penangkapan saudara Muhammad Kece dalam penodaan agama Islam ini tidak jauh waktunya, hampir bersamaan dengan penangkapan saudara Yahya Waloni yang juga disangka dengan penodaan agama. Jadi polisi berkomitmen apapun yang terjadi terkait dengan dugaan penodaan agama, ketika buktinya sudah cukup, pasti akan dilakukan proses hukum. Tentu komitmen itu ada, saya pastikan itu. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi dan juga Manager Nasution, Wakil Ketua LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terakhir saya ke Bung Andi. Bung Andi, ke depan bagaimana soal apa yang akan dilakukan oleh polisi bekerja sama juga dengan Direktorat Tahti ya, Tahanan dan Barang Bukti, juga dengan mungkin bekerja sama dengan Propam Polri terkait hal ini untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang kembali? Ya, sejak awal begitu kita mengetahui bahwa terjadi peristiwa penganiayaan ini di dalam rutan Bareskrim, itu sudah diambil langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengamanan daripada rutan itu sendiri. Baik dari Baktahti yang berada di bawah Biro Renmin maupun juga oleh teman-teman dari Propam terkait dugaan adanya pelanggaran terhadap kode etik ataupun disiplin. Nah, tentunya semua ini tetap dilakukan evaluasi untuk yang melakukan perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi, Dirtipidum Bareskrim Polri, dan juga terima kasih Bung Manager, Wakil Ketua LPSK, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.